Sama-sama bangun, bangunlah yang bisa bertahan sampai akhir. Karena ada banyak orang membangun tanpa memperhitungkan kekuatan dan ketahanannya, Pak. Sehingga kena goncangan sedikit, kena masalah sedikit, kecewa sedikit, tersinggung sedikit, roboh. Itu sebabnya saudaraku bangun yang memang bisa tahan sampai akhir. Kenapa? Karena firman Tuhan ngomong hanya yang bertahan sampai kesudahannya yang selamat. Saya akan mengajak saudara terlebih dulu kita melihat dulu ya dari Matius. Kita baca pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Boleh saudara bantu saya baca, kita baca bergantian ya. Ayat 24 saya bacakan buat saudara, 25 saudara baca, kita bergantian sampai ayat ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi dari ayat ini muncul jenis yang pertama, yaitu orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana dikatakan adalah orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Saudara semua di tempat ini adalah orang-orang yang mendengar doa saya. Engkau juga melakukannya. Dan firman ini mengatakan yang seperti itu disebut bijaksana. Orang bijaksana ini mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah, sama-sama yuk ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datang itu banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sampai di situ terlebih dulu. Bukankah inilah tipikal kehidupan? Dalam kehidupan selalu ada yang namanya hujan, banjir, angin. Coba renungkan perkataan saya ini saudaraku. Pernah nggak sih kira-kira setahun aja, nggak usah lama-lama. Setahun aja. Saudara melalui kehidupan tanpa masalah, pernah nggak Bu? Coba. Jangan bicara 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, panjang. Pernah nggak? Setahun aja deh, nggak ada masalah. Semuanya pada gini. Dalam hidup itu Pak, selalu loh ada masalah. Bukan masalah ada atau enggak ada. Kapan? Kan gitu aja saudara. Tapi don't worry, selama engkau membangun di atas batu, selama engkau bijak, mendengar dan menjadi pelaku, lihat. Masalah boleh terjadi, rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi selama saudara mendirikan dengan benar, it's okay. Masalah nggak perlu dihindari kok. Rumahnya tidak akan rubuh. Tetapi kita lanjut nih. Ayat yang ke-26 saya bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku, sama ya seperti kita saat ini ya, sedang mendengar perkataan firman. Tetapi tidak melakukannya. Senggol kiri kanan katakan dengar aja nggak cukup. Jangan merasa tenang hanya sudah ke gereja. Pulang dari gereja kau punya PR. Kalau pulang dari gereja ditanya, tadi firmannya apa? Apa ya? Nggak tahu, lupa. Yang penting bagus. Tapi lupa. Sekarang kalau firmannya aja lupa, gimana mau melakukan? Senggol kiri kanan lagi. Catet Pak. Kita lanjut ya. Dia dengar tapi tidak melakukan. Firman Tuhan ngomong ia sama dengan orang yang
bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ini firman kok nggak enak ya saudara. Siapa juga orangnya yang suka dibilang bodoh kan Bu? Nggak mau katanya. Tapi ayat ini ngomong yes, ada sama-sama orang yang dengar firman. Berarti saya salah nggak kalau saya berasumsi ini anak Tuhan? Ini orang Kristen. Boleh dong, kan sama-sama dengar firman. Sama-sama dengar firman, ada yang bijaksana dan ada yang bodoh. Berarti, bolehkah saya ngomong sama-sama istri, ada istri yang bijaksana, ada istri yang sama-sama suami, ini nggak enak ini saudaraku. Ada suami yang bijaksana, ada suami yang ini lebih nggak enak lagi. Sama-sama jemaat. Ada jemaat yang bijaksana, ada jemaat yang bilang saudara. Saya naikkan lagi boleh nggak? Aduh jangan Bu katanya. Sama-sama pelayan Tuhan. Berarti, loh kalau sesuai dengan ayat ini, berarti ada pelayan Tuhan yang bijaksana, ada yang senggol kiri kanan saudara katakan bukan saya. Senggol lagi kiri kanannya katakan dalam nama Yesus bukan kamu. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Ternyata yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Apa yang terjadi sama-sama ayat 27 kita baca dengan suara keras 23. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Perhatikan ke depan saudaraku, baik yang bijaksana maupun yang bodoh, dua-duanya membangun rumah. Dua-duanya membangun rumah kehidupan, rumah berbicara tentang kehidupan, membangun rumah keuangan Pak, membangun rumah keluarganya, membangun rumah pelayanannya, membangun rumah kehidupan rohaninya di hadapan Tuhan. Baik yang bijak maupun yang bodoh, dua-duanya membangun. Sampai datang masalah. Saya tanya, hanya yang bodoh aja atau yang bijaksana juga dapat masalah? Saya tuh heran, sampai detik hari ini saya nggak habis pikir. Bagaimana mungkin ada orang Kristen yang berpikir hanya karena dia jadi orang Kristen, hanya karena dia sudah pelayanan, maka dia nggak akan kena masalah. Ayat ini ngomong loh saudaraku, yang bijaksana tadi sudah membangun rumahnya di atas batu. Hanya karena saudara sungguh-sungguh ibadah, banyak sekali loh orang Kristen sampai sekarang masih ngomong sama saya. Pastor, saya kan sudah ibadah. Pastor, saya melayani sungguh-sungguh loh. Malah ditambah lagi, Pastor, saya bayar per puluhan. Maafkan saya saudaraku, gak ada urusannya. Mau yang bodoh maupun yang bijaksana, datang angin, datang hujan, datang banjir. Doa saya hari ini sebagai seorang Kristen saudara bisa menangkap hal ini. Masalah bukan untuk dihindari. Tapi kalau engkau membangun hidupmu dengan benar, this is the point. Bagaimana engkau membangun hidupmu akan menentukan apakah bangunan yang kau dirikan tahan goncangan atau cepat roboh. Masalahnya, sekali lagi saudaraku, this is the problem. Hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya yang masuk kerajaan surga. Doa saya saudara adalah orang-orang yang membangun rumahmu di atas batu.
Orang-orang yang tahan goncangan, unshakable. Itu sebabnya bangun di atas fondasi yang kuat, bangun di atas batu, bangun yang bisa bertahan sampai akhir. Kenapa? Kalau hanya membangun aja semua orang bisa membangun, Bu. Semua orang juga bisa menikah kok, Bu. Bisa bangun keluarga kan? Tapi enggak semua orang bisa menikmati keharmonisan dalam keluarga. Itu bedanya. Sebagai seorang wanita, saudaraku, kita bisa hamil. Kita bisa punya anak. Tapi punya anak, lain ceritanya, bisa enggak jadiin anak. Itu dua hal yang berbeda, saudaraku. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, jangan asal membangun. Rasul Paulus ngasih nasihat, saudaraku, 1 Korintus 3 ayat 10. Dia ngomong, sama-sama aku membangun, lihat. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku membangun, dia tuh ngomong sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Yang telah meletakkan dasar. Saudara nggak boleh asal. Asal nikah. Asal kerja. Asal pelayanan. Nggak boleh asal. Jadilah seorang ahli bangunan yang cakap. Seorang ahli bangunan yang cakap beda dengan orang yang asal. Yang membedakan apa? Kita lanjutkan ayat ini. Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Enggak boleh asal, diperhatikan. Jangan asal ngambil kredit, pikirkan juga bisa bayarnya atau enggak. Nah, banyak orang kan sukanya gitu toh. Geseknya gampang, bayarnya mikir, saudara. Jangan hanya asal nikah. Ini khususnya yang cowok-cowok, halo. Saudara yang menikah, yang cowok-cowok, jangan asal nikah. Saudara harus bisa kasih makan anaknya orang. Loh ya benar. Di rumah orang tuanya dia hidup enak. Di rumah orang tuanya dia dipelihara, dijaga dengan baik. Orang tuanya habis-habisan banting tulang besarin anaknya. Ikut saudara gimana? Nah, itu sebabnya saya mengatakan, buat yang cowok, khususnya cowok, pastor kok hanya cowok. Loh ya memang yang awal dikasih tugas cowok kok. Saudara yang diberikan tugas menjadi pemimpin. Bapak-bapak dan para pria di tempat ini boleh aminnya yang paling keras. Nah, kasih tepuk tangan yang paling meriah. Jangan bisa nikah aja tapi nggak bisa kasih makan anak orang. Amin. Sama. Ibu-ibu jangan hanya bisa hamil saja. Nah, sekarang bapak gantian. Loh, istri itu menentukan besar loh saudaraku. Keuangan di keluarga boncos atau bisa bertahan itu kerannya kan istri. Loh iya kan? Katanya ada yang cari uang, ada yang menghabiskan. Amin ya langsung keras. Kerannya tuh istri saudaraku. Saya sejak dari saya kecil ya saudara, orang tua saya selalu mendidik saya. Setiap kali dikasih uang, diminta pertanggungjawaban. Mami saya itu enggak pernah boleh kasih uang, enggak ada ceritanya uang enggak balik. Uang habis boleh, mana nota. Itu kebiasaan yang diberikan kepada saya sejak dari saya masih kecil.
Sejak saya lupa usia berapa ya, mungkin kalau saya nggak salah, saya itu kelas 3 SD, itu saya sudah diberikan tanggung jawab oleh orang tua saya. Nggak susah-susah, punya buku kecil ya saudara, setiap kali dikasih uang saku, 1 minggu dikasih berapa, dibeli apa, itu harus ditulis. Dan pengeluaran pertama yang harus ada di buku kecil itu, mami saya akan periksa, ini menentukan hidup saya untuk bulan berikutnya, dilihat persepuluhan apa enggak. Sorry saudaraku, saya tidak memberikan persepuluhan karena saya seorang pendeta loh. Saya dibiasakan itu oleh orang tua saya sejak saya masih kecil. Jangan harap bulan depan saya dapat uang saku, kalau di bulan itu, di tulisan pengeluaran saya enggak ada keluar untuk persepuluhan. Dan mami saya orangnya keras. Kalau ngasih persepuluhan, ngasih persembahan, jangan harap uangnya kucel. Di sini saya nggak tahu, saudara pernah jadi penghitung keuangan di gereja nggak sih saudara? Nah, kalau bagi yang pernah ya, paling gemes ya saudaraku. Kalau ngitung uang, saya menghargai kreativitas saudara. Tapi paling gemes kalau ngitung, yang dibikin dilipat-lipat cantik sih jadi hati saudara. Wah, itu penghitung keuangan langsung ngeliatin. Habis itu buka satu-satu. Mami saya selalu mengajarkan saya kalau ngasih persembahan ke gereja, itu uangnya baru itu loh saudaraku. Saya bersyukur saya dididik oleh seorang wanita yang bijaksana. Yang mengajarkan kepada saya, satu demi satu, kalau saya diberi berapa, sisa berapa, kembalikan berapa. Perkara setelah itu mami saya ngomong, it's okay, sisanya buat kamu, puji Tuhan. Tapi enggak pernah ada ceritanya 10.000 dipakai 5.000 langsung masuk kantong, itu enggak ada ceritanya sudah. Habis saya sudah. Bagaimana engkau membangun akan menentukan bangunanmu bertahan sampai akhir atau roboh di tengah jalan. Perhatikan.